Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Berpuasa itu tidak hanya puasa makanan, tetapi kita diajak untuk berani berpuasa, yakni dengan melepaskan atau membuka belenggu-belenggu kelaliman, belenggu-belenggu kemunafikan, belenggu-belenggu yang membuat kita sombong. Tuhan menghendaki puasa kita menjadikan jiwa kita semakin suci, pikiran kita semakin positif, dan semakin berani untuk berbagi. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon tunjukkanlah kerahiman-Mu yang agung atas laku tobat yang telah kami mulai, agar kami kuat untuk menyelesaikannya dengan tekun melalui mati raga yang kami usahakan. Ajarilah kami agar kami tidak hanya berpuasa karena ritual keagamaan, tetapi bantulah kami untuk mengolah hidup rohani kami. Dan semoga melalui sarana ini kami semakin dikuduskan dan akhirnya kami berani untuk mengasihi, terlibat, dan menjadikan diri kami berkat. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Yesaya menjelaskan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan itu seperti apa. Yang dikehendaki ialah berpuasa yang harus berani membuka belenggu-belenggu kelaliman. Untuk apa kita berpuasa kalau kita sebagai atasan masih senang menindas bawahan kita? Untuk apa kita berpuasa kalau mulut kita masih memaki, masih membenci, dan mengeluarkan kata-kata yang mengumbar kebencian serta memprovokasi orang untuk membenci orang yang sama? Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, berpuasa bukan perkara kita tidak makan atau tidak minum. Berpuasa dalam ajaran Katolik, kita diajak justru untuk tetap memperhatikan penampilan kita, tetap rapi, tetap menata rambut, tetap bersukacita dan ceria. Puasa tidak menjadikan kita menjadi muka kusam, menjadi seperti tidak ada semangat hidup. Justru kita diajak untuk melepaskan belenggu-belenggu itu. Kita diingatkan bahwa puasa dalam gereja Katolik bukan hanya puasa makanan, tetapi mungkin yang biasanya mencaci maki, puasa untuk memuji dan menjadikan mulut kita sebagai berkat. Mungkin selama ini kita sering kali menggosip. Mari kita belajar untuk berpuasa tidak menggosip. Karena menggosip justru akan melahirkan sebuah permusuhan. Mari kita juga belajar untuk tidak mengutuk tetapi memberikan berkat. Mari kita belajar juga untuk mengasihi daripada membenci. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam masa pantang dan puasa ini. Pada hari kedua ini kita diajak untuk benar-benar memurnikan motivasi kita. Untuk apa kita berpuasa? Apakah supaya dipandang bahwa kita orang yang religius? Apakah supaya kita dipandang suci? Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali kita berpuasa, tetapi kita membiarkan kecenderungan tidak baik kita terus-menerus berulang. Kita mengatakan bahwa saya berpuasa di hadapan orang, tetapi di belakang kita masih melakukan hal yang sama. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan.
Kita harus seia, sekata, seperbuatan. Jangan kita mengatakan bahwa kita berhenti dari perbuatan yang tidak baik di depan orang, tetapi akhirnya kita di belakang melakukan hal yang sudah kita katakan tidak kita lakukan, tetapi kita melakukan dengan alasan tidak ada yang melihat. Puasa Katolik bukan seperti itu. Kita berpuasa bukan untuk dipandang, tetapi diajak supaya bisa mengolah diri kita, supaya kita berbuah menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi berkat. Ada hal yang menarik di dalam Injil pada hari ini. Yesus mengatakan kepada orang-orang di Farisi, "Mengapa engkau mengkritisi murid-muridnya yang sedang berbahagia? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Jangan kita memaksakan saya yang berpuasa tetapi orang lain yang menderita." Ini mengkritisi. Jangan kita menjadi orang Farisi. Kita berpuasa lalu menyuruh orang lain untuk menutup warungnya. Ingat, warung itu adalah tempat usaha mereka yang bisa menjadi sumber makanan, yang bisa menjadi sumber rezeki, yang memberi penghidupan. Kita berpuasa bukan untuk gagah-gagahan. Jangan kita yang berpuasa tetapi orang lain yang menderita. Yang dikehendaki oleh Yesus, di mana kita tinggal, janganlah mati raga kita, usaha kita justru mematikan usaha orang lain, sumber kehidupan orang lain. Ibu, bapak, saudari-saudara, Tuhan Yesus berbicara sangat tegas, keras. Kita diajak bahwa berpuasa bukan memaksa orang untuk menjadi seperti kita, tetapi menjadikan kita untuk melepaskan dari belenggu-belenggu yang selama ini mengganggu kita untuk berbagi, untuk mengasihi. Karena dengan kita mengasihi, barulah kita mampu untuk terlibat. Karena tanpa mengasihi, seringkali kita saat membantu lebih memikirkan diri kita sendiri daripada orang yang benar-benar membutuhkan. Tetapi ketika kita berani mengasihi, yakinlah bahwa kita berani terlibat dengan ketulusan, memberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan akhirnya apa? Pelayanan kita membuahkan berkat. Semoga kasih Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, puasa dan berpantang tidak melulu soal makanan. Mari kita berpuasa dan berpantang perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Dengan harapan kita tidak akan melakukan hal yang sama setelah masa Prapaskah ini. Kita dilahirkan dan dibangkitkan menjadi manusia yang baru, yang berkenan di hadapan Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.